Baik, sudah direkam Bu Yunia. Bu Yuni, maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Iya, Pak Gani kabarnya juga? Alhamdulillah ini juga sama-sama baiknya nih Bu. Alhamdulillah ini luar biasa. Bu Yuni ada apa datang ke sini? Ibu Yuni datang ke sini mungkin ada maksud atau tujuan begitu? Iya Pak, apa ya? Mungkin beberapa minggu ini saya sedang bingung Pak. Iya, bingung apa Bu? Harapannya bisa bertemu, punya kesempatan bertemu dengan Pak Gani. Nanti saya pengen dapat solusi Pak terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya mengajar IPAS dan selama ini saya mengkoreksi diri saya, ada yang belum memuaskan, terutama dalam pembuatan proyek, Pak. Jadi pembelajaran proyek yang proyeknya itu sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian masing-masing. Selama ini saya masih sama, Pak. Itu yang menjadi ganjalan saya. Saya kepengen dari pertemuan ini saya kepengen punya gambaran lah gimana caranya PPJL-nya itu sesuai dengan jurusan. Oke, baik. Berarti ini saya garis bawahi terlebih dahulu, Bu. Jadi Bu Yuni maksud datang ke sini itu belum puas begitu ya, belum puas dalam membuat proyek IPAS dalam jurusannya masing-masing, begitu ya, Bu ya. Begitu nggih, Bu ya. Iya, Pak. Jadi ini saya garis bawahi. Lalu kalau maksud dan inti, mungkin harapan dengan adanya Bu Yuni datang ke sini, apa ya Bu Yuni ya? Maaf Pak, sebentar. Ya, Agak kurang terdengar suara Pak Gani. agak kurang terdengar. Ya, pakai itu aja. Itu mungkin jacknya dimasukkan lagi. Sudah? Iya, Pak. Terdengar? Gimana Pak? Iya. Ini Bu, jadi tadi kan Bu Yuni sudah menyampaikan kaitannya dengan maksud dan tujuannya itu Bu Yuni belum puas terkait dengan proyek yang dibuat di IPAS belum sesuai dengan jurusan. Begitu nggih? Iya Dari Pak, permasalahannya. saya kurang puas terhadap proyek yang harusnya itu kan mendukung atau sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Ya, baik Bu Yuni. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kita kan tidak punya waktu yang banyak ya. Kira-kira ya 10 sampai 15 menit untuk ngobrol. Yang diharapkan Bu Yuni itu dari percakapan ini itu apa nantinya? Oh, maaf Pak Beni, bisa diulang lagi? Yang diharapkan dari percakapan ini nanti Bu Yuni mengharapkan apa seperti itu? Saya ingin bisa membuat desain pembelajaran tadi yang proyeknya itu sesuai dengan kompetensi keahliannya. Seperti semisal saya mengajar di TKP, jadi proyek IPAS-nya itu nanti yang berhubungan dengan jurusan TKP. Misalkan nih, saat ini TKP kan kelas 10 dasar-dasarnya sedang Iya, mengerjakan atau pengelolaan kayu gitu. Nah, saya ingin proyek IPAS-nya itu yang mendukung materi dasarnya gitu, sehingga nanti anak-anak juga klop gitu, Pak. oh baik. Berarti Bu Yuni ingin mengharapkan untuk pembelajaran IPAS ini nanti bisa masuk sesuai dengan jurusan yang Bu Yuni kehendaki. Di sini mungkin ada DKV untuk membuat kayu seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya, Pak. Nah, perubahan apa sih yang ingin dilihat dari masalah yang disampaikan Bu Yuni?
perubahan yang ingin saya lihat, jadi proyek IPAS nanti terkait langsung dengan kompetensi yang ada di jurusan, begitu Pak. Oke, berarti bisa sesuai dengan kompetensinya, sesuai jurusannya masing-masing begitu ya Bu ya. Kalau yang dilihat siswa dari atau kemampuan dari Bu Yuni sendiri terkait dengan level dari masalah yang Bu Yuni sampaikan itu berada di level berapa Bu sekarang ini Bu? Ibu Yuni sekarang berada di level berapa begitu dari masalah yang disampaikan Bu Yuni tadi? Terdengar Bu Yuni? Halo, terdengar Bu? Iya Pak, gimana Pak? Terkait dengan masalah yang dihadapi Bu Yuni, kira-kira kemampuan Bu Yuni itu berada di level berapa ya Bu? Kalau masih 7 Pak. Oke, masih 7 berarti ya Bu ya. Oh. Kira-kira ketika bisa ditingkatkan itu berada di level berapa nantinya Bu? Kalau ingin ditingkatkan, Ya saya ingin naiklah satu level lah, 8 begitu Pak. satu level ya, jadi nanti 8 begitu ya. Ya, ini luar biasa sekali ini usahanya nanti dari Bu Yuni. Lalu Bu Yuni, usaha apa yang kira-kira nanti akan dilakukan Bu Yuni untuk mencapai satu tingkat dari level 7 ke level 8 begitu? Usaha saya fokus pada pencapaian kompetensi IPAS dan yang kedua mengkaitkan dengan kompetensi di masing-masing jurusan. Nah, saya berusaha untuk mengetahui di jurusan itu membutuhkan kompetensi IPAS apa. Itu yang selanjutnya saya kaitkan dengan mata pelajaran dan pengennya ada produk yang mendukung. Terus saya juga berusaha untuk berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di jurusan, berusaha untuk mendekati Pak, karena menurut saya memang perlu gitu. Jadi biar pembelajaran saya tidak berjalan seolah-olah berjalan sendiri, ya. Tapi fokus terhadap kompetensi yang ada di jurusan tersebut. Oke. Baik Bu Yuni, di sini saya garis bawahi kembali, jadi Bu Yuni ingin kebutuhan jurusan itu juga bisa dipenuhi oleh mata pelajaran IPAS seperti itu yang Bu Yuni sampaikan. Lalu untuk strategi yang diterapkan dan nyaman terhadap kondisi saat ini tuh Bu Yuni berkeinginannya seperti apa untuk strateginya? Strateginya gimana ya? Strateginya saya berusaha itu mencari bantuan atau dukungan atau dengan cara berdiskusi langsung. Sebelum saya memberikan pembelajaran ke anak, saya berdiskusi dengan guru-guru yang ada di produktif, semisal seperti ini Pak, di IPAS itu ada pengelolaan limbah. Nah, di jurusan TKP itu kan banyak sekali limbah kayu yang dibiarkan saja. Nah, cuman di dalam dasar-dasar kejurungan kan saya nggak bisa melakukan atau memberikan pelajaran tentang pengelolaan kayu. Nah, dari situ saya berusaha untuk mendekat ke guru-guru jurusan. Mungkin yang pertama saya minta bantuan ketika nanti yang berhubungan dengan cara mengelola kayu, misalkan memperlakukan kayu, menghaluskan, mengasah, itu sama minta bantuan guru produktif ketika anak-anak membuat produk seperti itu. Jadi strateginya ya satu berdiskusi dan meminta dukungan atau bantuan jika nanti di dalam pengerjaan proyek itu saya tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung karena memang bukan keahlian saya begitu Pak. Terus yang kedua berusaha berdiskusi juga dengan guru mapel yang lain yang mendukung terlaksananya
pembelajaran proyek tadi. Misal di dalam proyek itu kan pasti ada produk. Setelah membuat produk, saya ini apa ini? Setelah membuat produk, saya meminta anak-anak untuk membuat laporan. Setelah itu ya saya berusaha untuk meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru mapel Bahasa Indonesia untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, Pak. Oke, luar biasa sekali nih Bu Yuni ini. Terkait dengan tadi yang disampaikan, jadi mau ingin komunikasi dengan guru produktif terlebih dahulu untuk bagaimana mencari atau cara mengolah limbah kayu seperti itu ya Bu Yuni ya. Lalu dari Bu Yuni lebih nyaman seperti itu apa nanti ada cara yang lain Bu terkait dengan komunikasi dengan guru produktif? Sebenarnya aku pengennya gini ya, ada kolaborasi begitu Pak. Jadi kan selama ini untuk saat ini saya mengadakan pembelajaran proyek sendiri, pembelajaran di pas sendiri, tapi berusaha hanya proyeknya yang sesuai dengan jurusan. Jika nanti saya menemui kesulitan, berarti kan apa ya? Saya minta bantuan dari guru produktif untuk membantu, terutama dalam keahlian sesuai yang dengan keahliannya. Nah, saya juga punya pikiran gitu bahwa ada kolaborasi antara saya dengan guru produktif, terutama khususnya untuk mendukung pembelajaran di produktifnya, begitu. Oke. Kalau kolaborasi kan berarti arah tujuannya satu, nih. Satu Ya. proyeknya satu, misalkan dari jurusan gitu. Dan, kalau harusnya yang kedua tadi ya, tapi untuk yang kedua itu kami sedang proses gitu. Yang saya hadapi dalam minggu ini adalah diusahakan proyek yang saya buat itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke, baik. Baik Bu Yuni, berarti Bu Yuni lebih nyaman dengan kegiatan untuk kolaborasi seperti itu nih. Iya Pak. Lebih nyaman ke sana. Selain dari itu Bu, dari guru produktif mungkin ada dukungan yang lain Bu, terutama dari teman-teman sejawat atau mungkin dari kepala sekolah atau bahkan murid sendiri yang mungkin dari tempatnya Bu Yuni itu ada yang kurang mendukung seperti itu? Iya sih, untuk murid-murid sendiri ketika pertama kali saya pernah menerapkan begitu, mereka cukup antusias dan saya lihat beberapa murid itu sudah cukup apa ya, bisa berjalan sendiri begitu Pak. Artinya ketika mendapatkan barang atau tugas itu mereka sudah punya pikiran saya harus ke bengkel kayu, saya harus pakai alat potong ini, itu murid sudah mulai terlihat bisa melakukan sendiri walaupun tetap ada pendamping ya karena berhubungan dengan alat-alat tersebut. Gitu. Jadi ya bisa juga sih siswa juga ikut mendukung, guru produktif juga sangat dibutuhkan, dan satu lagi tadi guru mapel yang bahasa Indonesia. Kalau saya seringnya ke guru bahasa Indonesia sih, terutama dalam membuat laporan. Iya. Baik Bu. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa mendukung untuk mensupport ini ya Bu ya, kegiatan proyeknya Bu Yuni ini. Lalu kapan Bu akan dilaksanakan nih kira-kira dari Bu Yuni untuk penerapan ini nanti, kira-kira kapan mau dilaksanakan seperti itu? Kalau untuk komunikasi dan diskusi sudah saya laksanakan di minggu kemarin Pak. Kebetulan ada waktu dan saya bisa datang ke bengkel, ada gambarannya dan sudah ada kesediaan dari guru produktif ya untuk membantu dalam penyelesaian produk. Untuk pembelajarannya mungkin di minggu ini hari Kamis jam pertama sampai jam ketiga itu akan saya laksanakan bersama anak-anak. Oke, baik. Berarti minggu ini nanti di hari Kamis bisa saya tunggu Ibu jadi hasil apa yang Bu Yuni sampaikan seperti itu. Iya. Lalu dari percakapan ini Bu, dari yang kita sampaikan di awal sampai
sampai sini, kira-kira yang Bu Yuni dapatkan apa ya? Tadi saya punya gambaran strategi bagaimana cara saya bisa membuat produk yang tadi, yang sesuai dengan kompetensi dari jurusan masing-masing. Itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni, luar biasa sekali. Nanti saya tunggu untuk kegiatannya Bu Yuni di hari Kamis, begitu ya Bu ya. Mungkin untuk percakapan kali ini kita sudahi Bu Yuni, luar biasa sekali dan saya minta itu nggih Bu nanti umpan balik terkait dengan coaching atau coach yang saya lakukan ini seperti apa begitu. Jadi saya bisa dikasih umpan balik seperti itu Bu Yuni. Bisa diulangi, Pak? Ya, untuk percakapan kali ini mungkin sudah cukup nggih Bu Yuni. Bu Yuni juga sudah mendapatkan hasil kaitannya dengan apa yang menjadi percakapan kita dari tadi sampai kali ini ya, sudah mendapatkan gambaran terkait dengan strategi membuat produk untuk bahan limbah kayu yang ada di jurusannya Bu Yuni sana. Lalu untuk selanjutnya saya nanti dikasih umpan balik terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, begitu Bu Yuni. Iya, Pak. Nanti ya secara tertulis atau lisan di sini? Gimana Bu Yuni? Iya, Pak. Ya, baik mungkin seperti itu dulu Bu Yuni. Terima kasih. Sampai ketemu dan saya tunggu hasil besok Kamisnya kegiatannya seperti apa. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama Pak Gani. Terima kasih sudah dibantu. Ya, umpan baliknya nanti ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, berarti sekarang gantian ya Bu ya. Iya, saya kesulitan untuk mendengar ya. Suaranya di sini kalau nggak pakai headset kecil, Pak. Suara Lah, saya kalau kalau pakai pakai headset, kecil sekali ya. pakai headset gitu enggak apa-apa pakai headset. Oh iya. Pakai headset berdengung itu ya Bu ya. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Ini Nggak bisa, berdengung seperti itu Bu. tetap nggak bisa. Ya, Ya, jadinya enggak nanti, bisa. iya, nanti kalau itu saya sering tanya nggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa Bu, tetap diulang-ulang kan belajar. Jadi Bu Yuni silahkan Bentar, gantian. Pak. Ya, maaf. Ya. Ini saya gantian jadi coach ya. Iya. Bu Yuni jadi coach, saya kucinya, kuci. Oh ya, masalahnya Pak Gani apa nih, Pak? Ini belum mulai ya, Pak? Oh, mengalir saja ini. Enggak, nanti. Ini masalahnya Pak Gani apa? Masalah saya itu terkait dengan anak yang sering membolos begitu. Oh, sering bolos. Oke. Bisa dimulai, Pak? Bisa Bu. Iya. Dengar ya suaranya ya? Dalam? Dengar ya tapi ya? Ya, dengar tapi enggak Kecil. harus mendekat. Iya, ya. Ini Oke. laptopnya kayaknya, Pak. Laptop saya. Oke, oke. Iya. Ya. Kita mulai ya, Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oh, Ini baik. luar biasa ini.
Iya, sehat nggih Pak nggih? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini kesempatan yang langka nggih Pak nggih. Iya Bu Yuni. Melihat aktivitas Pak Gani yang super padat nih. Iya Bu. Kira-kira apa Pak yang ingin Bapak ceritakan kepada saya hari ini? Baik Bu Yuni, saya itu kemarin dapat sedikit masalah begitu. Saya tuh punya siswa yang mungkin cukup pintar, cukup baik seperti itu. Cuman di kesehariannya dia itu sering tidak masuk seperti itu. Sering tidak masuk sekolah begitu. Jadi tidak tahu kenapa padahal secara akademik dia baik, dia bagus seperti itu. Namun ketika suruh berangkat ke sekolah itu dia agak sedikit bermalas-malasan atau sedikit kurang bergairah atau punya motivasi berangkat seperti itu. Wah ini jadi PR ya Pak ya. Iya. Pak Gani, Ya. apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya harapan saya sih saya pengen mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi Bu, terkait dengan anak-anak yang memang motivasinya agak sedikit berkurang seperti itu. Iya, Pak Gani ingin mendapatkan solusi dari tadi ya, anak-anak yang secara akademik tidak bermasalah, Iya, akademiknya baik, tapi masalahnya adalah sering tidak masuk atau tidak berangkat sekolah ya Pak ya. betul sekali Bu. Iya. Kira-kira apa Pak ini penyebabnya Pak dari siswa Bapak yang tidak masuk sekolah ini Pak? Untuk penyebabnya sih saya kemarin sedikit cari tahu dari guru BK, terus dari orang tuanya. Mungkin di sini itu anak-anak sering begadang seperti itu, sering begadang malam dan bangunnya selalu kesiangan, sehingga ketika dia mau berangkat dia takut karena terlambat seperti itu. Nanti takut kalau ada hukuman seperti itu Bu. Maaf Pak, ini karena saya kurang mendengar dengan apa ya, karena masalah Iya, suaranya terlalu kecil. Tadi saya dengar tidurnya malam begitu? iya betul betul Bu. Iya, Tidurnya tidurnya agak sedikit. malam. Terus yang kedua mau berangkat, Mau berangkat itu takut karena kan kalau terlambat itu kan terlambatnya sampai siang ya, mungkin jam oh iya, 8 seperti itu baru mau berangkat itu kan Pak. anak takut gitu. Ya, tadi kan anak-anak yang sering tidak masuk itu karena tidurnya malam-malam, bangunnya kesiangan sehingga takut kalau berangkat gitu ya Pak ya. Iya, Nah, betul. apakah ada penyebab lain Pak? Iya Pak, mungkin kalau penyebab kemarin saya cari tahu itu dari orang tua. Jadi dari orang tua itu memang karena kesibukannya beliau, ya kesibukannya orang tua sendiri yang bekerja sehingga di situ sedikit kurang untuk mengingatkan anaknya untuk bangun pagi seperti itu. Jadi orang tuanya juga kurang mengingatkan Iya, anaknya gitu nggih. betul. Nah, dari sekolah sendiri Pak, mungkin dari Bapak dalam menjalankan tugas Pak, apa saja yang pernah dilakukan terhadap anak tersebut Pak? Iya. Kalau Apakah ya, ya? iya Bu. Ya kalau dari sekolah sendiri atau dari saya sendiri di sini mungkin sudah berkomunikasi Bu dari guru BK, lalu wali kelas seperti itu, lalu dengan orang tuanya kaitannya dengan komunikasi dua arah juga. Jadi ada komunikasi melalui wali kelas yang sudah mengingatkan dan yang selanjutnya melalui orang tua ketika memberikan perhatian atau pengertian ke anaknya
supaya bisa bangun lebih pagi dan mengurangi tidur malamnya seperti itu. Itu yang sudah kami lakukan ya sebetulnya ya, yang sudah saya lakukan untuk selalu berkomunikasi seperti itu. Tadi ada komunikasi dengan orang tua, dengan ada bimbingan dari wali kelas juga, otomatis Ya, ada bimbingan dari BK-nya begitu ya Pak ya, betul, betul. terkait dengan masalah tersebut. Apakah ada potensi dari anak tadi Pak? Maksudnya terhadap penggalian potensi siswa tersebut gitu. Sebenarnya Kalau kan tadi hanya alasannya malah bangun kesiangan dan lain sebagainya. Apakah ada penggalian potensi sehingga dari kita tahu bisa memperlakukan anak tersebut begitu Pak? iya, kalau penggalian potensi itu sudah dilakukan. Waktu kemarin saya berkomunikasi dengan wali kelas, itu memang ada beberapa sedikit masalah dari keluarganya seperti itu, sehingga dari orang tua itu kan sedikit kurang perhatian ke anaknya itu. Makanya dari sekolah itu berupaya untuk saling komunikasi dan saling mengingatkan, terutama di anaknya sendiri dan lalu ke orang tuanya juga seperti itu. Oh begitu ya. Tadi yang dilakukan ke orang tua untuk saling bersama-sama mendukung Pak, Iya, mendukung betul. atau memperingatkan anak. Iya, Kira-kira ada hal apa lagi yang misalkan bisa dilakukan yang disarankan sekolah kepada orang tua begitu Pak? ya kalau yang disarankan sekolah kepada orang tua, kita tetap mengkomunikasikan. Jadi kita komunikasi dua arah, komunikasi dengan orang tuanya, juga dengan siswanya, untuk mendapatkan jalan keluar yang dihadapi anak. Karena anak ini kan memang cukup baik, di akademik cukup baik, namun dari keseharian kan anaknya sering terlambat ataupun sering tidak masuk seperti itu. Jadi memang Oh kita iya, komunikasi dengan iya. orang tua seperti Ada itu. komunikasi ya antara siswa, guru, Betul, bapak atau guru BK atau di kesiswaan sendiri ya Pak, betul. biar setidaknya memantau anak-anaknya ya. Iya, Terus bagaimana reaksi anaknya Pak ketika ada perlakuan seperti itu Pak? Untuk anaknya sendiri sih, saat ini masih merasa nyaman dengan, apa yang sudah kita lakukan. Jadi tidak terlalu bahasanya apa, membangkang ataupun menolak dari ajakan atau yang kita ingatkan seperti itu tidak ada. Baik, penerimaan si siswanya sih baik seperti itu. Hanya memang anaknya itu menyampaikan, "Ketika saya tidak dibangunkan pagi hari, itu pasti saya akan kesiangan, Pak." Gitu. Nah, kita beri pengertian, kan di situ ada komunikasi HP, bisa kita gunakan untuk alarm dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Bu. Begitu tanggapan anaknya sudah merasa apa nyaman tadi ya Pak ya? Iya, Nyaman tapi tetap butuh tadi ya, iya ada tetap butuh. dukungan orang tua tadi ya, masih bergantung begitu nggih Pak? Iya, Nah, betul, betul. tadi kan Bapak menyampaikan beberapa cara nggih untuk Iya. membuat anak itu agar tidak datang terlambat. Kalau diberi skala 1 sampai 10, berapa kira-kira, usaha Bapak untuk itu, untuk agar anak Kalau tersebut kembali ya sadar seperti kalau itu? di awal sih memang ada di poin 6 seperti itu. Kalau Poin 6 berusaha, gitu. ya poin 6 kalau usahanya nanti atau upaya yang kita akan laksanakan ya kira-kira nanti bisa mencapai level 8 lah begitu, Bu. 6 ke 8 ya, Pak, ya. Nah, untuk mencapai dari nilai 6 ke 8 itu apa yang bisa rencana yang bisa Bapak lakukan, Pak? Ya rencananya tadi, Bu, saya mengkomunikasikan dengan orang tua yang utama dan juga mengkomunikasikan dengan siswanya sendiri terkait dengan masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi supaya
siswanya sendiri nanti juga punya tanggung jawab, punya kesadaran akan dia bersekolah seperti itu. Selanjutnya komunikasi dengan orang tua dan wali kelas supaya bisa terjadi komunikasi dua arah itu untuk menyelesaikan problem yang ada di kelas tersebut. Seperti itu sih, Bu. Iya. Wah, bagus ya Pak usahanya. Terus Ya, kapan Bapak akan memulainya Pak? insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan seperti itu. Ya mungkin minggu depan itu sudah kita laksanakan seperti itu. Ya, minggu depan nggih Pak nggih. Terus Ya, ini ada dukungan dari siapa saja Pak untuk keberhasilannya nanti Pak? Kira-kira Bapak itu siapa yang akan membantu begitu? kalau dukungan ya yang utama pasti ada dari kepala sekolah selaku nantinya izin dan kaitannya dengan bertemu dengan orang tua seperti itu. Lalu ada waka kesiswaan dan guru BK dan apa namanya wali kelas dan terakhir mungkin orang tua sendiri yang akan berhubungan seperti itu. Dan wali kelas, orang tua sendiri ya. Ya, itu sih Bu. Baik Pak Gani, tadi di awal kita sudah membicarakan banyak hal, nggih. Ya Bu. Dari mendengar penjelasan dari Bapak, apa yang bisa kita simpulkan atau Bapak simpulkan pada obrolan kita ini hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah di sini saya mendapatkan arahan ataupun mendapatkan gambaran Bu terkait dengan rencana ke depan yang akan saya lakukan yaitu komunikasi bersama orang tua untuk membahas siswa-siswi yang memang notabene di sini ada kekurangan ataupun kurang dari segi kedisiplinan untuk berangkat sekolah seperti itu dan untuk motivasi berangkat sekolah seperti itu. Karena tadi yang saya sampaikan terkait dengan masalah itu kan dari akademik tidak ada masalah, tapi dari segi motivasi berangkat sekolahnya kok sedikit berkurang. Nah, itu saya sudah mendapatkan sedikit solusi Bu, dan pemahaman terkait dengan bagaimana siswa ini bisa berangkat seperti itu. Baik Pak Gani, wah ini apa ya, solusi Ya, yang sangat amat baik untuk dilakukan, rencana yang sangat baik untuk dilakukan. Semoga usaha Pak Gani ini untuk mengembalikan motivasi anak untuk rajin berangkat sekolah dapat berhasil dan amin amin. tidak berhenti sampai di sini ya Pak. Kita nanti Ya, akan ketemu lagi untuk mengetahui hasil tindak lanjutnya ya Pak untuk setelah Pak Gani melaksanakan actionnya gitu nggih Pak nggih. baik baik. Iya Kita Bu, bisa bertemu kembali. Terima baik. kasih Pak Gani Iya atas Bu, kesempatannya. Semoga dari pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat. Terima amin kasih Pak amin. Gani. Terima kasih Bu Yuni. Kurang 1 menit, pas 15 menit Pak. Kurang 15 menit. Iya. Ada penutupan ini. Mungkin bisa mencatat yang kemarin ya. Umpan balik. Iya, umpan baliknya sama yang kemarin.
Kita itu sudah 15 menit, 30 menit berdua ya Bu ya? Gimana Pak? Kita itu sudah 15 menit berdua ya kayaknya? Iya kayaknya 15 menit. Enggak, masing-masing 15 menit. Iya, berarti kan kita udah tinggal nulis direfleksikan. 10. Bu, tadi untuk umpan baliknya apa ya Bu? Ada nggak? Atau nanti Bu Yuni yang nulis? Bu, refleksinya apa ya tadi ya? Bu Yuni udah ngasih refleksi belum?
bukan Mentrum ya Pak? Salah.